Dari pedalaman Borneo, saya Pater Dobi Kethi SVD, kembali menyapa Anda Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, dalam sampan, santapan, pembangkit harapan. Sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah, yang diambil dari kalender liturgi Gereja Katolik, hari Rabu dalam pekan biasa ke-17, tanggal 29 Juli tahun 2020. Marilah kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejak kecil saya selalu memperhatikan tindakan ibu kandung saya. Walaupun sulit untuk menghidupi kami 12 bersaudara, namun ia sering berbagi makanan secara diam-diam kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Setelah dewasa, saya bertanya, kira-kira dari mana mama atau ibu saya belajar melakukan itu? Ia seorang buta huruf. Tidak mungkin ia membaca buku tentang cinta. Ia tidak bisa berbahasa Indonesia. Tidak mungkin ia mendengar ceramah cinta dari sang motivator. Dan itu artinya ia tidak mendapatkan pengetahuan teoretis tentang kasih atau cinta sepanjang hidupnya. Pada titik ini saya sadar bahwa Allah ternyata menitipkan sebuah identitas dirinya di dalam setiap manusia, yaitu kasih. Sehingga tanpa dipelajari pun, itu sudah melekat di dalam diri setiap kita. Jika kita saling mengasihi, disitulah kita bisa mengenal Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Itulah ajakan Tuhan untuk kita semua melalui sabdanya. Yohanes dalam suratnya yang pertama memberikan pendasaran mengapa ia mengajak kita untuk saling mengasihi dan mengapa kita harus saling mengasihi. Menurut Yohanes, kasih adalah identitas Allah. Ketika kita saling mengasihi, sesungguhnya Allah benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Di dalam Yesus Putranya kita mengalami kehadiran Allah yang begitu besar mengasihi. Alasan mengapa kita harus saling mengasihi menurut Yohanes karena kasih itu berasal dari Allah dan Dialah yang mengasihi kita, bukan sebaliknya. Kasih seperti itu harus kita lakukan di dalam hidup kita dalam hubungan dengan sesama. Yohanes melihat Yesus sebagai sentral kasih Allah. Ia ada di dunia sebagai bentuk kasih Allah dan kasih itu dinyatakan secara ekstrim melalui korban salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hanya iman dan kepercayaanlah yang dapat memungkinkan kita semua mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam diri Yesus. Marta di tengah-tengah rasa dukanya yang mendalam karena kematian Lazarus saudaranya berjumpa dengan Yesus dan hanya dengan sebuah penegasan, "Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudaranya Lazarus dibangkitkan dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah telah menitipkan identitas dirinya di dalam diri kita, umat beriman, yaitu kasih. Konsekuensinya adalah marilah kita saling mengasihi, karena di dalam kasih itulah Allah terlihat dan berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk membawa kehidupan dan keselamatan bagi kita semua. Di dalam diri Yesus Putranya, kita telah dikasihi dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.